kembali lagi dengan saya Eko Sidik Nurholis. Ya, pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah proyek simulasi menggunakan Walkway. Nah, pada kali ini proyeknya mengenai temperatur suhu dan kelembapan. Dan di sini kita menggunakan ESP32 dan DHT22 untuk sensor suhu dan kelembapannya. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini sampai habis ya. Langkah yang pertama yakni membuka website Walkway melalui pencarian Google. Setelah itu kita buka website Walkway tersebut. Berikut tampilan dari website Walkway. Setelah itu kita pilih ESP32. Lalu scroll ke bawah dan pilih starter template ESP32. Berikut tampilan simulasi di Walkway. Nah, sebelah kiri itu merupakan tempat untuk memasukkan source code dan project library. Lalu sebelah kanan yaitu tempat untuk mensimulasikan dan memasangkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Setelah itu klik add a new part, lalu cari komponen DHT22. Lalu kita tempatkan. Nah, apabila sudah, lalu kita tarik kaki VCC menuju pin 3 volt. Setelah itu kaki SDA kita hubungkan ke pin 15 dan kaki ground menuju pin ground. Lalu klik lagi add a new part, lalu cari komponen LCD 16x2, lalu tempatkan. Nah, apabila sudah, kita hubungkan pin ground menuju ground. Lalu pin VCC kita hubungkan menuju pin 3 volt. Nah, apabila sudah, selanjutnya pin SDA kita hubungkan ke pin 21. Nah, setelah itu pin SCL kita hubungkan ke pin 22. Selanjutnya kita masukkan source code. Nah, di sini saya sudah mempunyai source code untuk project temperatur, suhu, dan kelembapan ini. Nah, kita langsung saja kopikan source code dari Notepad. Lalu paste di bagian halaman source code di Walkway. Dan selanjutnya kita tambahkan project libraries dengan klik tanda tambah. Lalu cari liquid crystal I2C. Nah, selanjutnya kita klik lagi tanda tambah, lalu cari WiFi ESP. Nah, selanjutnya kita klik tanda tambah lagi, lalu cari DHT sensor library for ESPX. Dan yang terakhir cari Blink. Nah, apabila sudah, mari kita lanjut ke website Blink untuk membuat proyek simulasi IoT-nya. Selanjutnya kita cari Blink di pencarian Google. Ketikkan Blink. Lalu kita klik website Blink paling atas. Nah, setelah itu kita login menggunakan alamat email yang kita miliki. Apabila sudah, klik login.
Nah, di sini kita pilih untuk personal project. Nah, setelah itu kita klik tab developer zone, lalu membuat new template dengan mengeklik tanda tambah yang berwarna hijau. Setelah itu kita ketikkan nama template kita. Di sini saya membuat nama yakni project temperatur dan humidifier atau disingkat temp dan hum. Nah, hardware yang kita pakai yakni ESP32 dan direction type-nya kita menggunakan WiFi. Untuk deskripsi kita samakan dengan nama template yang di atas. Lalu kita sudah klik done. Selanjutnya klik data streams. Lalu klik tanda tambah new data stream untuk temperatur suhu dan kelembapannya. Nah, yang pertama kita buat untuk yang temperatur suhu. Nah, namanya kita ubah menjadi suhu. Untuk pinnya menggunakan V0, data tipenya integer. Lalu untuk warna kita ubah menjadi merah. Nah, unitnya kita ganti menjadi Celsius. Nah, di sini sensor DHT22 membaca suhu dari -40 sampai maksimal 80 derajat Celcius. Selanjutnya kita klik create. Selanjutnya kita klik new data stream untuk yang kelembapan. Pilih virtual pin. Di sini diubah menjadi kelembapan. Kita pilih warnanya warna biru. Lalu untuk pinnya V1. Data tipenya integer dan unitnya kita ganti menjadi percentage. Di sini minusnya kita bikin dari 0 lalu maksimalnya 100. Nah, apabila sudah kita klik create. Apabila sudah seperti ini, maka jangan lupa untuk mengklik save yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya kita klik device di tab sebelah kiri, lalu klik new device dan pilih from template. Nah, di sini akan muncul template yang sudah kita buat sebelumnya dengan nama project temp home. Lalu klik create. Untuk membuat dashboardnya kita klik titik 3 yang ada di atas, lalu klik edit dashboard. Selanjutnya kita cari widget box dan masukkan ke kanvas di sebelah kanan. Kita cari widget box gauge, klik lalu seret dan masukkan ke kanvas. Ini kita menggunakan dua gauge yang akan dipakai, satu untuk temperatur suhu lalu yang satunya lagi untuk kelembapan. Kenapa kita menggunakan gauge? Karena di sini kita bisa melihat seberapa besar temperatur dan kelembapan yang akan ditampilkan DHT22 nanti. Kita klik tanda setting di gauge-nya, lalu ubah title atau judul menjadi suhu. Untuk data streamnya kita pilih suhu, lalu override data streamnya kita klik. Nah, di sini sudah terlihat untuk minusnya 40, untuk maksimalnya 80, lalu klik change color based on value dan klik save. Dan selanjutnya kita klik setting gauge yang kedua.
Lalu kita ubah titelnya menjadi kelembapan. Nah, untuk data streamnya kita pilih kelembapan. Untuk override data streamnya kita klik. Lalu change color based on value-nya kita klik juga. Dan jangan lupa klik save. Apabila sudah seperti ini, jangan lupa klik save and apply. Dan kita buka aplikasi Blink di smartphone kita dan kita login menggunakan email yang sama. Dan di sini otomatis menampilkan project yang sudah kita buat di website Blink sebelumnya. Selanjutnya kita klik tanda kunci, lalu kita klik project temperature dan humidifier untuk mengedit dashboardnya. Dan di sini kita klik tanda tambah, lalu kita scroll untuk menambahkan widget yakni gauge. Kita klik, lalu kita setting gauge ini, kita pilih data stream yaitu data stream suhu. Setelah itu kita desain, lalu kita tuliskan titel yakni suhu. Lalu kita ubah colornya menjadi merah. Selanjutnya kita klik tanda tambah, lalu kita klik widget gauge, lalu kita setting. Pilih data stream yakni kelembapan. Setelah itu kita klik desain, lalu kita kasih titlenya yakni kelembapan. Lalu kita atur colornya menjadi warna biru. Apabila sudah, kita kembalikan lagi. Lalu kita kembali ke website Walkwi untuk menjalankan simulasi yang telah kita buat. Setelah itu kita klik device info untuk menyalin kode yang sudah tersedia, lalu kita akan pastekan ke source code di Walkwi nantinya. Kita ke tab Walkwi kembali, lalu pastekan di bawah hashtag define blink underscore print serial. Apabila sudah, maka kita bisa menjalankan simulasi ini dan melihat apakah ada yang error atau tidak. Sebelum kita running simulasinya, maka kita cek terlebih dahulu source code apakah ada data yang kurang atau sudah sesuai. Apabila sudah, maka klik tanda play, start the simulation. Dan tunggu hingga tulisan muncul di LCD. Dan apabila sudah muncul tanda jaringan, maka kita bisa beralih ke website Blink untuk melihat apakah hasil yang ditampilkan sama dengan di Walkwi ataukah tidak. Oke, kita sekarang beralih ke website Blink. Dan di sini terlihat untuk suhu menunjukkan di minus 23 dan kelembapan di 51%. Selanjutnya kita cek di aplikasi Blink apakah hasilnya sama atau berbeda. Dengan cara kita klik project temperature dan humidity. Dan ternyata hasilnya pun sama dengan
suhu di minus 23 derajat dan kelembapan di 51%. Kita kembali ke Walkway apakah hasilnya sama, dan ternyata hasil yang ditampilkan pun sama di temperatur minus 23 derajat dan humidity 51%. Nah, coba kita ubah temperatur suhu dan kelembapannya dengan mengklik DHT dua-duanya. Nah, kita bisa mengaturnya apakah bisa minus ataupun plus suhunya, dan humidity-nya atau kelembapan kita bisa atur dari 0 sampai 100%. Dan di sini kita set untuk suhu 48 derajat dan kelembapan 78%. Apakah sama di website Blink atau tidak? Oke, selanjutnya kita beralih ke website Blink, dan di sini di dashboardnya menunjukkan suhu di angka 48 derajat Celcius dan untuk kelembapan di 78%. Berarti sudah sesuai dengan di website Walkway yang tadi kita sudah setting sebelumnya. Dan kita kembali lagi ke aplikasi Blink, dan hasilnya yakni suhu berada di 48 derajat Celcius dan kelembapan di 78%. Berarti sudah sesuai dengan di website Blink dan di website Walkway. Sekian video mengenai pembahasan simulasi menggunakan Walkway.